Halo, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Di tengah-tengah minggu, hari Rabu pagi, kita ketemu lagi pastinya di Startup Clinic. Bersama saya Felix Kris, kita seperti biasa akan ngobrol seputar teknologi, dunia digital, dan bisnis di Startup Clinic hari ini. Yang seperti biasa, saya nggak sendiri, karena kalau saya sendiri bingung mau ngomong apa ya. Makanya setiap minggunya selalu hadir narasumber dengan banyak topik obrolan yang menarik untuk Anda. Kali ini, kita akan membahas seputar AI dan bagaimana AI ini bisa dibilang mungkin mirip seperti staf magang tapi nggak ribet, nggak pakai drama. Kok bisa gitu ya? Nah, nanti kita akan ngobrol langsung dengan Mas Irfan Akbar Wildani, founder dan CEO dari Sahabat Cuan dan juga Bikin AI. Kita sapa dulu. Selamat pagi, Mas. Halo Mas Felix, selamat pagi. Kabar baik ya? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah, oke. Ini menarik sekali nih ya untuk Anda yang suka bisnis dan mungkin juga ingin lebih banyak lagi mengenal tentang AI. Obrolan hari ini sepertinya cocok untuk Anda. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi tentang mungkin nanti akan dibahas juga Sahabat Cuan dan Bikin AI. Kalau di Indonesia sendiri, kan kayaknya semua orang sekarang lumayan familiar dengan AI ya. Tapi sebenarnya kalau secara umum, perkembangan AI di Indonesia seperti apa, Mas? Oke, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin AI di Indonesia, itu sesuai data nih ya. Kan orang-orang zaman sekarang sukanya data gitu ya. Kalau sesuai data tuh 80% orang di Indonesia itu tuh optimis dengan adanya AI. Tapi kayak ada di sisi lain nih Mas, bahwa ada data lain juga yang mengungkapkan bahwa 72% orang itu belum pakai AI dengan optimal. Karena rata-rata masih pakai ChatGPT cuma buat nanya-nanya kayak search engine di Google, terus bikin gambar gitu. Betul, bikin gambar yang sekarang lagi tren. Terus juga kebanyakan bapak-bapak, orang-orang yang udah berumur, paling mentok-mentoknya itu di Meta, karena ada di WhatsApp gitu. Jadi kalau ngomongin AI itu happening, tapi ternyata cuma di klaster-klaster tertentu doang gitu. Secara umum tuh masih agak kurang. Sudah ada tapi mungkin belum maksimal gitu ya. Betul banget. Digunakannya. Tapi sebenarnya kalau secara umum kan mungkin Indonesia sebagai negara berkembang gitu ya. Sudah siap belum sih dengan kehadiran AI? Siapa tahu sebenarnya AI-nya sudah ada tapi kitanya yang belum siap gitu. Oke, kalau ngomongin siap belum siap, balik lagi di klaster tertentu mereka udah siap. Tapi di Indonesia tuh digitalisasi aja belum selesai nih Mas. Masih ada banyak yang belum tahu gimana cara editing di Microsoft Word, di Excel. Terus kayak Canva aja, kelas Canva yang semudah itu kalau kita ngomongin desain gitu ya, itu kelasnya masih laku banget. Jadi AI itu masih the next level sebenarnya. Tapi balik lagi karena kita udah nggak mungkin nunggu digitalisasi selesai baru AI, kita berusaha berjalan beriringan antara digitalisasi sama AI gitu Mas. Jadi walaupun masih ada kelompok-kelompok tertentu yang misalnya belum terlalu familiar, tetap harus sambil jalan gitu ya belajarnya. Betul, karena mau nggak mau. Biar nggak ketinggalan. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan negara-negara lain, mungkin let's say di Asia Tenggara gitu, gimana Indonesia dibandingkan? Mungkin Singapura jauh lah ya, pasti udah duluan ya. Kalau yang lain-lain? Kalau dibandingin sama negara Asia Tenggara tuh, kita masih agak kalah sama Vietnam yang masih familiar gitu ya. Karena Vietnam itu udah lebih tinggi, apalagi masalah di industri. Mereka udah lebih unggul, padahal kalau dibilang secara umur nggak sejauh itu. Terus kalau kita ngomongin negara Asia Tenggara yang lain, rata-rata masih hampir beriringan. Apalagi kalau kita ngomongin tentang Indonesia yang sebesar ini, kalau ngomongin AI dan digitalisasi, kita ngomongin kenyataan bahwa emang itu tuh masih terpusat di Jawa. Selain itu, mereka masih perlu menyelesaikan dulu yang namanya digitalisasi. Karena balik lagi, banyak ada yang jaringan belum nyampe sana, kayak gitu memang problem sebenarnya Mas. Oke, dengan segala macam tantangan yang ada di Indonesia, kalau menurut Mas Irfan sendiri, digitalisasinya nih bisa selesai dalam berapa tahun sih Mas? 5, 10 tahun? 20? Kalau dilihat dari pemilik penguasa sekarang, itu kemungkinan bisa di 5-10 tahun ya. Apalagi semua orang Gen Z, apalagi
mereka rata-rata udah melek digital. Mereka udah paham kalau kita ngomongin 5, 10, 20 tahun lagi penguasanya kan Gen Z nanti ya. Betul. Jadi optimis. Harapannya Akan. lebih cepat ya nanti Betul. kalau sudah ada Gen Z yang masuk ke posisi-posisi penting gitu ya Mas ya. Betul, betul banget. Oke. Nah ini kemudian kalau misalnya Mas Irfan sendiri nih background gitu. Dari awal memang apakah background pendidikannya memang di teknologi digital atau sebenarnya minat hobi terus sambil jalan ternyata wah menyenangkan dunia ini gitu. Oke, jadi kalau ngomongin background sebenarnya mungkin dari kecil tuh jiwa jualan udah ada ya Mas. Oke. Dari SD udah kayak jualan-jualan buku TTS dan semacamnya. Terus berjalannya waktu minat sama dunia fotografi sebenarnya awalnya. Udah masuk ke dunia fotografi, videografi, lanjut ke digital. Akhirnya waktu SMK masuk ke jurusan rekayasa perangkat lunak. Mulai bikin web, mulai bikin apps gitu-gitu kan. Akhirnya makin paham juga. Dari itu mulailah tumbuh pingin bikin media bisnis yang nanti jadinya Sahabat Cuan itu. Oke. Nah, Sahabat Cuan sendiri, ini mungkin bisa diterangkan juga gitu ya, dijelaskan media bisnis yang seperti apa dan apakah munculnya atau akhirnya jadi Sahabat Cuan ini karena memang duduk mikir terus diformulasikan atau gelisah nih ngelihat wah ini kayaknya harus bikin sesuatu nih biar lebih baik gitu. Oke, jadi kalau ngomongin Sahabat Cuannya sendiri, pertanyaan orang banyak-banyak tuh sekarang kamu ini perintis apa pewaris? Yeah. Gitu ya. Jadi dulu Sahabat Cuan tuh muncul juga karena circle yang berada di luar, circle online. Karena udah aktif di sosial media itu udah dari lama, udah ikut grup-grup pencari cuan di internet itu udah dari lama. Akhirnya tahu apa yang namanya produk digital tuh dari 2019. Akhirnya mencoba mencari nama, kira-kira kalau jualan pakai nama sendiri, pakai nama Irfan Akbar di tahun itu sama sekali nggak trusted. Jadi ini harus ada pembungkus nih, biar orang-orang lebih trust, orang-orang lebih percaya. Akhirnya kepikiranlah atas nama Sahabat Cuan. Karena waktu itu kenapa Sahabat Cuan? Sebenarnya semudah karena dulu domain sama username IG-nya belum ada yang pakai. Jadi muncullah Sahabat Cuan di tahun 2020. 2020 ya dengan ya strategi juga ya, mikir sesuatu yang unik juga ya. Betul. Biar bisa jadi satu yang menarik juga. Nah kalau bikin AI-nya sendiri, itu munculnya tahun berapa? Bikin AI kayak rame-ramenya AI. Jadi kalau ngomongin bikin AI sendiri baru muncul tahun ini. Sebenarnya sebelum namanya jadi bikin AI, itu aku pingin bikin temennya Sahabat Cuan, yaitu Sahabat AI. Oke, jadi ada Sahabat Cuan, muncul juga Sahabat AI. Tapi ternyata di waktu yang sama, pihak dari Gojek Tokopedia, mereka juga punya brand yang namanya Sahabat AI juga. Akhirnya, waktu itu saya udah beli domainnya nih Mas, sahabatai.com. Domain mereka, si Goto itu, sahabat-ai.com. Akhirnya, domain saya diakuisisi oleh pihak Goto. Karena waktu itu angkanya lumayan, akhirnya nyari nama lain. Modal berarti ini ya. Betul. Oke. Wah, menarik ya. Tapi sejauh ini kalau dilihat sendiri dengan waktu yang relatif singkat ya kalau Sahabat AI ini, seperti apa Mas perkembangannya? Walaupun barusan ya istilahnya. Jadi kalau kita ngomongin AI, ketika kita speak up tentang AI, itu sebenarnya walaupun kita ada di barrier yang bawah, tapi ketika kita udah lebih menonjol daripada yang lain, itu orang-orang bisa lebih percaya Mas. Ketika selayaknya seorang influencer yang dimana dia cuma punya banyak angka followers, tapi sebenarnya dia nggak terlalu jago di suatu hal, tapi karena dia udah lebih menonjol daripada yang lain, itu rate-nya bisa lebih tinggi gitu Mas. Jadi di Bikin AI sendiri juga kita ngasih solusi-solusi berbasis AI. Nggak cuma sekedar kayak chattingan di ChatGPT, tapi kita berusaha memasukkan AI ke dalam sistem bisnis. Yang dulunya repetitif, yang dulunya harus manualan, kita ganti pakai AI. Gitu. Apalagi kita ngomongin efisiensi negara, efisiensi yang turun-turunnya itu ke efisiensi bisnis.
Yang karena itulah kita pingin nih biar AI itu masuk ke bisnis. Oke, jadi istilahnya mempermudah ya kerjaan kita, dan mungkin kerjaan yang simpel bisa akhirnya dilakukan AI gitu. Betul banget. Nah, ini mungkin kaitannya juga dengan si staf magang ini tadi ya. Biasanya yang magang itu kan dikasih kerjaan yang relatif mudah dulu ya. Betul. Admin gitu, atau mungkin membuat apa ya, misalnya list segala macam gitu. Tapi apakah memang benar gitu ya, AI ini adalah staf magang yang nggak pakai ribet, nggak pakai drama? Iya. Kenapa tuh disebut seperti itu? Karena gini nih Mas, kalau kita ngomongin teman-teman magang yang dari, apalagi saya sebagai Gen Z tahu lah sifat Gen Z kayak apa. Ini dari Gen Z-nya sendiri ya, berarti ya? Pengakuan. Pengakuan Gen Z ya? Iya, jadi Gen Z itu sebenarnya kan banyak mau, apalagi ketika sebenarnya dia masih magang tapi mintanya banyak. Nah, kalau ngomongin AI sendiri sebenarnya ketika udah diprogram, ya dia bakal 90% tuh dia bakal ngikutin apa yang udah kita suruh gitu. Apalagi bisa kerja 24 jam. Dia nggak minta drama naik gaji. Jadi kenapa sebenarnya kalau kita ngomongin kenapa staff, karena AI belum sepintar itu untuk sekarang. Apalagi di Indonesia. Makanya akan ada saatnya nanti kalau teman-teman suka baca jurnal, teman-teman suka baca data, coba buka aistrip2027.com. Di situ ada ramalan yang dibikin oleh petinggi-petinggi AI tentang gimana AI dari tahun sekarang sampai tahun 2027 nanti. Itu akan sangat gila. Dan kenapa sekarang itu masih disebut magang? Karena masih ada salah-salahnya dan kita harus masih ngecek-ngecek lagi. Dan apalagi tingkat pekerjaan dari AI itu masih belum sebagus itu sebenarnya, tapi balik lagi itu sudah mempermudah nih daripada sebelum adanya AI yang komersil. Oke, tapi kedepannya mungkin nanti berarti sangat mungkin bahwa kita beneran akan lepas tangan ya. Betul. Untuk kerjaan-kerjaan itu karena AI makin pintar juga gitu. Betul. Ya. Nah, kalau mungkin kita lihat lagi nih tadi, selain mungkin yang paling gampang kan sekarang bisa kita nikmati juga misalnya sebagai customer adalah kita chat gitu ya ke misalnya satu platform bisnis, kan dibalas langsung, itu AI juga gitu. Betul. Tapi selain itu apalagi Mas, pekerjaan-pekerjaan yang mungkin atau tugas-tugas yang bisa diotomatisasi oleh AI selain ngebales chat tuh misalnya? Oke, jadi ada banyak banget ya. Salah satu yang berguna menurut saya tuh asisten AI yang benar-benar ngebantu reschedule jadwal kita. Ketika ada yang nelpon, yang ditelepon tuh sebenarnya AI dulu, baru ke kita. Jadi AI-nya nanti ngurusin jadwal ke emailnya, ngurusin gimana nulis emailnya, terus gimana schedule di Google Meet-nya, itu udah diatur sama AI semua. Jadi kita semacam bener-bener punya asisten. Bahkan AI ini, beliau ini ngingetin kita juga, ngerimain. Berapa jam sebelum meeting, berapa jam sebelum ketemu orang, atau ada kerjaan apa di hari itu. Itu bisa. Semuanya itu udah AI untuk yang sekarang. Oke, jadi filter pertamanya ketika orang mau, let's say, meeting janjian sama kita, Betul. Udah ketemu AI dulu, di kita tinggal terima ya, schedule-nya kapan, jam berapa gitu ya. Betul, udah diatur semuanya. Wah, menarik juga tuh. Wah, terutama untuk yang sibuk, pebisnis yang mungkin punya banyak acara nih, kayak mungkin bisa juga memanfaatkan teknologi AI sebagai asisten pribadi ya. Kita akan jeda sejenak dan kami akan kembali setelah yang satu ini.